Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Adapun video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan sidang skripsi. Sebelum melakukan perhitungan manual, inilah tahapan-tahapan peramalan penjualan sepatu menggunakan metode double moving effect. Tahapan yang pertama adalah menghitung rata-rata gerak pertama, atau sering disebut single moving effect. Tahapan yang kedua adalah menghitung rata-rata gerak kedua, atau sering disebut dengan double moving effect. Tahapan yang ketiga adalah menghitung nilai konstanta. Tahapan yang keempat adalah menentukan nilai slope. Tahapan yang kelima adalah menentukan nilai peramalan. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan manual double moving effect. Di sini kita melakukan 4 periode ke depan dengan M1, M2, M3, dan M4. Untuk MA 4x4. Maka perhitungan dilakukan dengan melakukan prediksi menggunakan MA4. Nah, di tabel ini sudah ada tahun, bulan, periode, dan penjualan. Sebelum kita memasuki langkah yang pertama, di sini ada beberapa penjualan, yaitu 112 pasang sepatu, 118 pasang sepatu, 132 pasang sepatu. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung rata-rata gerak pertama. Di sini sudah ada rata-rata gerak pertama dengan rumus MT YT tambah YT dikurang N ditambah YT dan N dikurang 1, yaitu dengan yang pertama kita harus menghitung MT dengan cara kita menambahkan hasil sepatu di bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Kita menambahkan hasil sepatu 4 bulan ini dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kita mengambil 4 periode sebelumnya dan 4 periode yang akan datang. Maka dapatlah hasilnya 491 dibagi 4 sama dengan 112,75. Dan yang kedua yaitu 118 sepatu. Kenapa kita menghitung 118? Karena 112 sudah mendapatkan hasilnya. Dan sekarang 118 ditambah 132 ditambah 129 ditambah 121 dibagi 4. Maka dapatlah hasilnya 500 dibagi 4 sama dengan 125. Dan begitu juga selanjutnya, menambahkan hasil penjualan unit sepatu tadi sampai dengan bulan Desember, yaitu 118 sepatu. Sehingga diperolehlah tabel seperti ini, yaitu rata-rata gerak pertama. Hasil yang tadi, inilah hasil yang sudah kita dapatkan yang tadi, yaitu single moving effect. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil rata-rata gerak pertama. Langkah selanjutnya yaitu menghitung rata-rata gerak kedua atau double moving effect. Di sini sudah ada rumusnya. Yaitu MT sama dengan MT tambah MT dikurang 1 tambah MT dikurang N dikurang 1. Di sini sudah ada penjelasan. Di sini sudah ada penjelasannya, yaitu 122.75 ditambah 125 ditambah 129.25, yaitu kita menambahkan hasil yang ini sampai dengan di bulan Juli, April, Mei, Juni, Juli. Kita menambahkannya sampai dengan 133.25. Kita menambahkan
hasil single moving average tadi. Nah, seperti ini. Maka dapatlah hasilnya 127.56.5625. Dan begitu juga selanjutnya sampai dengan di bulan Desember. Maka dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita sudah mendapatkan hasil nilai double moving average, maka dibuatlah tabel seperti ini, yaitu double moving average. Maka kita akan membuat tabel yaitu double moving average. Kita sudah mendapatkan hasilnya sampai dengan di bulan Desember. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap menghitung nilai konstanta. Menghitung nilai konstanta ini yaitu di sini sudah ada rumusnya. AT sama dengan 2 kali rata-rata gerak pertama dikurang dengan rata-rata gerak kedua. Contohnya di sini sudah ada 2 dikali 133.25 dikurang 127.5625. Di sini sudah ada kita mengurangkan hasil nilai rata-rata gerak pertama dan rata-rata gerak kedua seperti ini. Sampai dengan di bulan Desember kita mengurangkan hasil ini 133.25 dikurang 127.5625 sampai dengan di bulan Desember, Di sini sudah ada 2 dikali 133.25 dikurang 127.5625 sama dengan 138.9735 sampai dengan di bulan Desember. Setelah kita mendapatkan nilai hasil konstantanya, maka kita buatlah tabel seperti ini. Ini adalah hasil yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu nilai konstanta atau sering disebut AT. Inilah hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menghitung nilai slope. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu 2/n dikurang 1 sama dengan nilai rata-rata gerak pertama dikurang dengan rata-rata gerak kedua. Maksud di sini sudah ada contohnya, yaitu 2/4 dikurang 1 sama dengan 133.25 dikurang 127.5625 sama dengan 2/3 dalam kurung 5.6875 sama dengan 11.375/3 sama dengan 3.79167. Dan begitu juga selanjutnya. Maka dapatlah tabelnya seperti ini. Ini adalah nilai slope-nya. Nilai hasil yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu nilai slope-nya. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan nilai peramalannya. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu FT tambah P sama dengan AT tambah BTM. Yaitu kita menambahkan nilai konstanta tadi dengan nilai slope. Kita menambahkan hasil nilai konstanta ini dan hasil nilai slope ini sampai dengan di bulan Desember. Kita menambahkan hasil ini sampai dengan di bulan Desember. Seperti ini.
138.9375 ditambah 3.79167 sama dengan 142.7291667 sampai dengan di bulan Desember. Kita menambahkan sampai dengan di bulan Desember, yaitu maka dapatlah hasilnya seperti ini. Setelah kita sudah mendapatkan hasil nilai peramalannya, maka kita buatlah tabel seperti ini, yaitu tabel peramalan. Ini adalah nilai peramalan. Kita sudah mendapatkan nilai hasil peramalan. Maka kita akan menentukan peramalan 4 periode yang akan datang, yaitu M1, M2, M3, dan M4. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu FT sama dengan A tambah B dalam kurung M. Di sini sudah ada contohnya, 107.125 ditambah negatif 8.083333 dikali 1 sama dengan 99.04166667. Maksudnya ini yaitu kita menambahkan hasil nilai konstanta dan hasil nilai slope yang sudah kita dapatkan tadi yang di bulan Desember. Yang di bulan Desember kita menambahkan hasil di bulan Desember dikali 1. Hasil bulan Desember dikali 1, yaitu dikali 1. Kan kita meramalkan sampai 4 bulan yang akan datang. Dan begitu juga untuk yang FT, yaitu dikali 2. Seperti ini, 107.125 ditambah negatif 8.08333 dikali 2, maka dapatlah hasilnya ini. Dan untuk yang peramalan bulan ketiga dikali 3, peramalan bulan yang keempat dikali 4, maka dapatlah hasil peramalan untuk di bulan Januari, Februari, Maret, dan April, 4 bulan akan datang, maka dapatlah hasilnya ini. Dan inilah hasil peramalan untuk bulan yang akan datang. Di sini sudah ada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Di bulan Januari terdapat 99 pasang sepatu, yang di bulan Februari 91 sepatu, yang di bulan Maret 83 sepatu, yang April 75 sepatu. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan metode double moving upright untuk penjualan sepatu pada bulan Januari yaitu 100 pasang sepatu, untuk bulan Februari 91 pasang sepatu, untuk bulan Maret 83 pasang sepatu, dan untuk bulan April sebanyak 75 pasang sepatu. Nah, itulah perhitungan manual tentang peramalan penjualan sepatu menggunakan metode double moving upright. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kehilapan, saya mohon diberi maaf. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan aplikasi peramalan penjualan sepatu menggunakan metode double moving upright. Aplikasi ini hanya digunakan oleh admin saja. Hal yang pertama kita lakukan adalah username dan password. Apabila kita lupa password, maka yang akan kita lakukan yaitu forgot password atau lupa password. Di sini kita akan disuruh memasukkan email kita sendiri. Lalu kita reset password. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi peramalan penjualan sepatu. Di sini ada admin,
dan password kita. Setelah masuk ke dalam aplikasi ini, di dalam aplikasi peramalan ini terdapat beberapa menu. Di antaranya yaitu admin, merek produk, produk, data penjualan, peramalan per produk, peramalan per merek, pengguna, dan keluar. Di dalam merek produk ini terdapat beberapa menu. Di antaranya yaitu di sini ada tambah merek, nama merek, dan aksi. Aksi ini yaitu edit dan hapus. Di sini sudah ada beberapa merek yang saya masukkan, seperti di sini ada Reebok, Converse, Adidas, Ardiles, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke produk. Di dalam data produk terdapat beberapa menu, di antaranya yaitu di sini ada tambah produk, ID produk, nama produk, harga, merek, aksi. Di sini sudah ada beberapa nama produk yang saya masukkan, seperti Reebok, Adidas, Ardiles, Pansus, Vapor, Sneaker, dan lain sebagainya. Di sini juga sudah tercantum harga, merek, dan aksi. Nah, sekarang kita masuk ke data penjualan. Di data penjualan ini ada beberapa menu, yaitu tambah data, nama produk, bulan, tahun, jumlah, aksi. Di sini kita bisa menambahkan data, seperti kita menambahkan data produk. Di sini juga ada bulannya, tahunnya, jumlah, dan aksi. Di sini sudah ada beberapa data yang saya masukkan, seperti data produk Ponik, Sneaker, Vapormak, Pansus, dan lain sebagainya. Kita juga bisa edit dan hapus. Sekarang kita masuk ke peramalan per produk. Di peramalan per produk ini ada nilai N. Nilai N ini yaitu kita mengambil data nilai sebelumnya. Contohnya di sini kita akan mengambil nilai data di bulan 2 sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Dan sekarang kita akan memilih peramalan, berapa bulan peramalan yang akan kita lakukan. Misalnya 3 bulan yang akan datang. Di sini kita bisa memilih produk, yaitu contohnya kita akan memilih produk sneaker. Sekarang kita proses. Nah, sekarang peramalan penjualan per produk, yaitu produk sneaker. Ini adalah hasil dari peramalannya. Kita mengambil data bulan sebelumnya, yaitu data bulan Januari, Februari. Sebelum kita mendapatkan nilai hasil peramalannya, kita harus mencari nilai single moving average atau rata-rata bergerak pertama. Lalu setelah kita mendapatkan hasil rata-rata gerak pertama, dan kemudian kita mencari rata-rata gerak kedua. Setelah itu menentukan nilai konstanta, nilai slope, dan nilai peramalan. Setelah kita mendapatkan nilai peramalan, maka kita akan mendapatkan hasil untuk nilai peramalan, yaitu di bulan April, Mei, dan Juni. Di sini sudah ada hasil peramalan di tahun 2020 di bulan April, Mei, dan Juni. Di sini ada hasil peramalan 175 sepatu, 93 sepatu, 79 sepatu. Ini adalah grafik data aktual dan perkiraan. Nah, ini adalah peramalan yang akan datang di bulan Maret, April, Mei, dan Juni.
Ini adalah berarti peramalannya akan menurun. Dan ini adalah data aktual yang kita ambil sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke peramalan per merek. Peramalan per merek ini hampir sama dengan peramalan per produk, yaitu di sini ada nilai N, yaitu data bulan sebelumnya. Data bulan sebelumnya, contohnya kita mengambil data bulan sebelumnya, yaitu 3 bulan sebelumnya. Kita akan meramal periode M ini kita akan meramal 4 bulan yang akan datang. Lalu kita memilih merek yang akan kita ramal. Contohnya kita akan memilih merek Nike dan proses. Sekarang ini adalah hasil tampilan peramalan penjualan per merek, yaitu merek Nike. Sama seperti peramalan per produk tadi. Kita mengambil data 3 bulan sebelumnya, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Ini adalah data bulan sebelumnya. Dan kita akan meramal April, Mei, Juni, dan Juli. Sebelum kita mendapatkan hasil peramalan, kita harus mencari nilai rata-rata gerak pertama, nilai rata-rata gerak kedua, nilai konstanta, nilai slope, dan peramalan. Dan ini adalah hasil peramalan di bulan April, Mei, Juni, dan Juli di tahun 2020. Peramalannya mendapatkan 101 pasang sepatu, 130 pasang sepatu, 158 pasang sepatu, 187 pasang sepatu. Dan ini adalah grafiknya. Dan ini adalah data bulan sebelumnya yang sudah kita ambil. Dan ini adalah peramalan yang akan datang di bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Maret. Berarti mengalami peningkatan. Nah, sekarang kita masuk ke pengguna. Pengguna ini adalah kita bisa tambahkan pengguna, dan di sini ada beberapa menu, yaitu username, nama lengkap, email, dan aksi. Ini bisa kita edit dan bisa kita hapus juga. Nah, sekarang kita tahap yang terakhir, yaitu keluar. Kita akan keluar dari aplikasi yang kita gunakan. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kehilapan, saya mohon diberi maaf. Tadi saya buka dengan salam dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.